Bismillah walhamdulillah ala ni'matil islami wa kafa biha min ni'mah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan tunjiqa ilaha yawmal qiyamah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu ila sairil ummah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa anzilhul maq'adal muqarraba indaka yawmal qiyamah wa ala alihi wa sahbihi ila yaumit qiyamah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bisturakum ya ahli darakum ya ahli batin ya ahli nubati ya nur amma ba'd. Hadirin jamaah semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Kita semua kembali diizinkan oleh Allah untuk bisa sama-sama berkumpul di tempat yang mulia ini. Sama-sama kita mempelajari ilmu warisan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kumpulnya kita di sini membuahkan kumpulnya kita kelak di sana di surganya Allah Subhanahu wa taala. Lan mugi-mugi kula panjenengan pinaringan panjang umur sehat walafiat, dimudahkan, diberkahi urusan dan dikabulkan hajat, anak-anaknya dijadikan saleh salihah, semakin istiqamah, setelah itu semua nanti diberi kesempurnaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Qala al-musannif radhiyallahu anhu wa nafa'ana bihi fid dharain amin. Faslun wa min syurutis salati taharatu 'anil hadatsil akbar wa huwa al-ghuslu walladhi yujibuhu khamsatu asya' khurujul maniyyi wal jima'u. Faslun fasal. Wa min syurutis shalah, termasuk dari syarat-syarat salat, at-taharatu, yaitu harus suci, anil hadasil akbari, dari hadas besar. Cara sucinya bagaimana? Wahwal ghuslu, yaitu al-ghuslu, dengan melaksanakan mandi. Suci dari hadas kecil dengan wudu. Nek suci dari hadas besar dengan mandi. Kemudian walladhi yujibuhu, adapun perkara yang mewajibkan mandi, khamsatu asya'a, adalah 5 macam. Ada 5 hal yang menjadikan kita wajib untuk mandi. Yang pertama khurujul maniyyi, yaitu keluar air sperma atau air mani. Wal jima'u, dan jima', kumpul bersenggama. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, di sini beliau menyebutkan perkara-perkara yang mewajibkan mandi. Kalau terjadi salah satu dari perkara ini, maka kita wajib untuk mandi besar. Disebutkan di sini oleh beliau ada 5 perkara. Tapi banyak para ulama yang mengatakan
Nek di total ada 6 perkara yang mewajibkan mandi itu. Yang keenam yaitu meninggal. Cuman di sini nggak dimasukkan oleh beliau karena meninggal itu nanti satu paket dengan mandikan, ngafani, nyolati, ngubur. 4 paket itu dibahas di bab kematian. Maka nggak dimasukkan oleh beliau di sini. Jadi yang wajib dilakukan, kita wajib mandi itu, kita yang masih hidup wajib mandi itu sebab 5 perkara. Ya. Yang pertama apa? Khurujul mani, keluar air sperma, baik laki-laki maupun perempuan, baik dengan sebab apapun, pokoknya nek metu maka wajib untuk mandi. Sama halnya sebab mimpi atau sebab seneng-seneng kali pasangane, atau sebab berhayal atau sebab-sebab yang lain, pokoknya nek keluar air sperma maka kita wajib untuk mandi. Ada seorang sahabat namanya Ummu Salamah radhiyallahu anha. Beliau datang ke Nabi dan bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, innallaha la yastahyi minal haqq. Fahal 'alal mar'ati ghuslun idah talamat?" Wahai Nabi, wahai Rasulullah, sesungguhnya Allah itu enggak malu dari sesuatu yang hak, yang benar. Ini beliau mau bertanya agak sungkan, tapi karena penting dan berkaitan dengan sah atau tidaknya sholat dan ibadah, maka beliau di sini membuka dengan, "Ya Rasulullah, saya mau bertanya dan sesungguhnya Allah nggak malu dari perkara-perkara yang hak, yang benar. Saya nggak akan malu untuk bertanya. Apakah seorang wanita itu wajib mandi ketika perempuan itu ihtilam, yaitu mimpi? Mimpi yang seperti itu, ihtilam. Maka Nabi SAW menjawab, "Na'am, ya, wajib mandi idza ra'atil ma'a, jika perempuan tersebut ketika bangun melihat air tersebut, air sperma." Jadi nek mimpi kok tangi basah, keluar sperma, maka wajib mandi. Di dalam satu kesempatan yang lain, Nabi pernah ditanya, "Anir rajul yazidul balal walam yakur ihtilaman." Ada seorang ini laki-laki, wahai Nabi, dia ini ketika bangun tidur menemukan basah-basah di area kemaluannya. Maka bagaimana itu hukumnya, wahai Nabi? Padahal dia nggak mimpi, tapi kok keluar air itu, air sperma keluar, padahal nggak mimpi. Maka gimana, wahai Nabi? Ya, tasil, wajib mandi. Di kesempatan lain ditanya kebalikannya, ada seseorang dia bermimpi kumpul suami istri ihtilam, tapi ketika bangun nggak ada basah sama sekali, alias bersih, dia nggak keluar air. Nggak keluar air sperma. Maka gimana, wahai Nabi? La ghusla alaih, dia nggak wajib mandi. Jadi intinya niku nek keluar ya wajib mandi. Mau mimpi ndak mimpi, patokannya keluar air sperma itu yang mewajibkan mandi. Walaupun mimpi ketemu bidadari macam-macam sampai mimpi niku panjang kali lebar, tapi nek tangi kok gak metu sama sekali, ya nggak wajib mandi karena nggak keluar. Walaupun mimpi, di mimpinya keluar, tapi pas tangi kok gak keluar, ya nggak wajib mandi. Yang jadi patokan bukan mimpi atau tidak, ihtilam apa tidak,
tapi yang jadi parokan itu pokoknya keluar sperma. Wanita laki-laki sama. Pokoknya kalau keluar sperma, mau mimpi atau mau dengan cara apapun, nek metu air mani wajib untuk mandi. Wajib untuk mandi. Kemudian para ulama niku mereka membedakan antara madi, wadi, dan mani. Jadi tiga cairan ini hampir serupa, sama-sama cairan yang licin, lengket. Ada cairan itu disebut madi. Madi itu apa? Ma'un abyad rokik lazij, air yang warnanya bening putih terus licin, lengket. Nah itu keluar ketika dalam keadaan tegang tapi nggak sampai memuncak. Pas awal-awal tegang itu keluar air yang namanya madi. Nek bahasa anone ya pelicin ya. Sebelum keluar air sperma itu kan keluar air licin dulu. Nah itu namanya madi. Madi itu hukumnya najis, tidak mewajibkan mandi. Kayak kencing dia. Cuman nek kumpul kali bojone, madi itu najis tapi dimakfu, nggak apa-apa. Najis tapi diampuni. Cairan yang kedua ada namanya wadi. Wadi itu air kuning kental lengket. Ini biasanya keluar ketika badan itu capek, akhirnya keluar cairan itu. Ini namanya wadi, bukan karena syahwat, bukan, tapi karena badan capek. Itu bisa keluar cairan yang semacam itu, warnanya kuning, biasanya itu disebut wadi. Nah, madi sama wadi niki dua cairan yang hukumnya najis seperti kencing, tidak mewajibkan mandi walaupun lengket, walaupun licin, tidak mewajibkan mandi. Yang ketiga, air mani, ini yang mewajibkan mandi. Nah para ulama itu air sperma atau mani itu punya tiga ciri khas. Kalau ada salah satu dari tiga ini berarti dipastikan itu air mani, air sperma, wajib mandi. Apa cirinya? Yang pertama, at-taladdud bi khuruji. Ketika keluar itu terasa nikmat. Pas ngetokno niku nikmat. Terus gelir-gelir ngono. Nah iki sing jomblo-jomblo ora usah mbayangno tekan dinding. Pas keluar terasa nikmat. Ini ciri pertama. Yang kedua, wat tadafuk, keluarnya itu nyendat-nyendat. Nyendat-nyendat, ini tanda kedua. Dan tanda yang ketiga, reho ajin, ketika basah bau adonan roti, ketika kering bau telur, bau putih telur. Tiga ini tanda air sperma, air mani yang wajib untuk setelah keluar itu kita mandi. Sekarang timbul pertanyaan, jadi nggak harus napa niku lengket atau putih dan seterusnya, enggak, itu bukan syarat. Mani itu syaratnya telu niki, nek metu krasane enak, terus nyendat, terus baunya bau adonan atau bau apa niku putih telur. Tiga ini aja. Mau dia itu kental, lengket dan lain-lain itu ndak jadi tanda. Yang jadi tanda pokok tiga niki. Niki memang ya jane saru, tapi niki berkaitan dengan hukum dan dibahas memang oleh para ulama. Tiga niki yang disebut mani. Adapun yang lain itu nggak jadi tanda, tidak jadi ciri. Terus sekarang kalau ada kasus orang ini ragu, ini air mani atau air yang tadi madi atau wadi tadi itu sama-sama lengket ini, airnya meh podo. Dia ragu, ini air mani atau madi. Madi kan keluar cairan
lengket tadi sebelum ketika awal-awal syahwat niku kan keluar. Niku tadi itu pelicin tadi itu. Nah dia ini ragu, ini madi air licin tadi atau mani, ragu dia. Maka bagaimana hukumnya? Kata ulama, ya takhayyar, dia disuruh memilih, disuruh milih. Kalau dia menjadikan itu air mani, ya wes kita dadekno air mani, berarti wajib mandi. Tapi kalau dia milih, oh ini bukan mani, tapi air madi, air pelicin tadi itu, maka dia wajib membersihkan itu karena hukumnya najis, cukup dibersihkan dan dia nggak wajib mandi. Niki kalau ragu ini air madi atau air mani, ragu, maka boleh milih, boleh sampean jadikan mani wajib mandi, boleh sampean jadikan madi nggak wajib mandi, cukup dibasuh karena itu najis seperti kencing dan nanti cukup wudhu kalau mau sholat. Cuman yang afdol niku dua-duanya dipakai, sampean basuh seakan-akan bersih najis, kemudian setelah itu sampai mandi. Ini yang paling afdol. Ketika ragu, maka dua-duanya dipakai, ya dibersihkan dari itu dianggap seperti najis, kemudian sekaligus juga mandi besar. Ini yang paling afdol. Cuman boleh milih antara tiga itu ya. Jadi menjadikan mani wajib mandi, menjadikan itu madi wajib wudhu aja dan bersihkan najis itu, atau yang ketiga diambil dua-duanya. Ini yang paling afdol. Kemudian sebagaimana yang telah diterangkan, air sperma itu hukumnya suci. Air sperma manusia itu hukumnya suci, begitu juga air sperma hewan kecuali anjing dan BABI. Niku spermanya najis. Kalau sperma manusia dan hewan biasa maka sama-sama dihukumi suci. Dulu pernah Siti Aisyah beliau meriwayatkan hadis kuntu afrukul maniya min thawbi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam summa yadhabu fa yusalli fi. Aku dulu pernah menggosok air sperma kering di pakaian Nabi. Pakaian Nabi kena sperma digosok. Ketika beliau mau ngimami sholat, pakaian itu belum sempat dicuci, ada air sperma yang kering, kata Siti Aisyah, tak gosok itu, tak hilangkan karena belum sempat dicuci. Akhirnya pakaian itu dipakai sama Nabi, Nabi tahu itu dipakai sama Nabi, dan beliau pun berangkat ke masjid ngimami sholat sareng kali para sahabat. Karena itu air sperma yang mengena pakaian kita saat kumpul kali bojo niku mboten najis, pakaiannya tidak dihukumi najis, cuman kotor aja, tapi mboten najis. Umpama dipakai sholat piye boleh dan sah. Rasulullah sendiri pernah kejadian seperti itu. Ini Nabi untuk mencontohkan, memberitahu bahwasanya air sperma itu hukumnya suci, kena baju nggak apa-apa, dipakai sholat tidak apa-apa. Ini Nabi itu untuk litasyrik, memberitahu bahwasanya air sperma itu hukumnya suci. Kemudian yang kedua, perkara yang mewajibkan mandi yang kedua yaitu aljima, bersenggama, kumpul suami istri. Apa itu jima? Idkhalul hasyafah fi farjin, masuknya ujung kemaluan laki-laki ke kemaluan, ke farj, kemaluan perempuan. Tapi bukan hanya kemaluan perempuan, baik itu manusia yaitu perempuan atau ke kemaluan bahkan hewan, niku juga mewajibkan mandi. Misal nek wong rodok kongslet main konoan karo wedhus misalnya, baik dari jalan kemaluannya atau dari jalan belakangnya, pokoknya nek melebu niku namanya jima, wajib mandi besar. Cuman wedhusnya ora usah dikon adus. Wedhusnya tidak berdosa dan tidak perlu dimandikan, bebas hambatan.
Sing wajib mandi sing merkosa niku. Merkosa wedhus niku sing wajib mandi. Adapun binatangnya ora usah diadusi. Wah, iki petak gawe korban kok. Bar dinodai iki misale. Wajib didusi enggak wedhuse? Ora usah. Wedhus tidak punya dosa, tidak wajib dimandikan. Begitu juga misal ada mayit yang dikumpuli, naudzubillah. Nek wong saking gragase, berarti mayit wedok lah kok ayu. Mayitnya diperkosa. Maka yang merkosa ini, laki-laki yang merkosa ini wajib mandi. Nek dosa apa enggak ya? Dosa jelas. Dia ini kita berbicara hukum mandinya. Dia wajib mandi. Terus mayitnya gimana? Kalau mayitnya sudah dimandikan, tidak wajib dimandikan lagi. Kenapa? Karena mayit sudah tidak kena taklif, sudah tidak kena kewajiban mandi karena konoan kuwi gak kena. Sing mayit niku wajib dimandikan karena dia mati. Setelah dimandikan udah suci. Umpama diperkosa wong, ora usah dimandikan lagi. Tidak wajib dimandikan lagi. Yang wajib mandi sing merkosa niku. Niku hukum dalam fikih. Tapi umpama dimandikan lagi gimana? Ya enggak apa-apa. Cuman mboten wajib mandi setelah dikonokno niku wau mboten wajib. Cukup dimandikan sekali ketika dia meninggal tadi itu. Nah, ini termasuk semua hal yang mewajibkan mandi. Bahkan disebutkan oleh para ulama termasuk juga naudzubillah kalau ada suami ngumpuli istri dari jalan belakang. Naudzubillah min dzalik. Itu dosa besar. Tapi yang kejadian nih dan TikTok niku dan berita media niku ada dokter yang mengupload pasiennya suami istri, istrinya ini hamil pertama, terus suaminya ini karena anak pertama khawatir kalau terjadi apa-apa sama anak yang ada di perut istrinya itu. Akhirnya suaminya ini tiap hari nek kepengen niku lewat pintu belakang, lewat jalan belakang, karena khawatir kalau bahaya dengan bayinya. Akhirnya periksa di USG, disengeni kali dokter dulu, sampai ini gimana? Dari belakang itu kotor, bahaya. Nek wes masuk dari belakang terus nanti dimasukkan ke depan itu berbahaya karena belakang itu tempat kotoran. Akhirnya disengeni, dimari dan lain-lain. Apa kalian apa sampai itu nggak tahu? Kalau perbuatan seperti itu ngumpuli bojo sangka dalan mburi, itu hukumnya haram, dosa gede. Rupanya dokternya ahli ngaji, ngerti. Sampai nama saya nggak tahu, nggak tahu dok. Akhirnya ya boleh, loh boleh gimana? Nggak boleh, haram. Suami ngumpuli bojo melebu dalan mburi, niku nggak boleh. Nek ngumpuli sangka mburi melebu dalan ngarep, gak apa-apa, terserah. Pokoknya dalannya dalan asli, gak apa-apa. Nah kalau sampean ini ngumpulin lewat jalan belakang nggak boleh, dosa besar. Dia nggak tahu. Loh enak loh. Kejadian nih nyata. Ono wong Islam sing nggak ngerti ternyata niku dosa. Padahal niku termasuk dosa besar yang sangat berbahaya dan bahkan Nabi SAW menyebutkan mal'un man ataha idon aw imra'atan fi duburiha. Dilaknat orang yang ngumpuli bojone lewat dalan ngarep pas head belum suci dikumpuli sangka dalan ngarep, itu haram. Yang kedua, dilaknat juga oleh Allah suami yang ngumpuli bojone sangka dalan mburi. Dua-duanya itu dilaknat, dilarang, itu termasuk dosa besar. Bahkan Imam Adz-Dzahabi dalam kitabnya Al-Kabair memasukkan perbuatan ini ke dalam kategori al-lutiyu, yaitu orang yang suka dengan sesama jenis alias LGBT. Dosa LGBT itu dosa besar. Nah termasuk jenis LGBT suami ngumpuli bojone saka dalan mburi. Ya nek dadi tamu ya sangka dalan ngarep nggih, mosok dalan mburi. Mburi niku mboten dalan. Nggih.
Maka itu dosa besar, hati-hati. Kata Imam Dhahabi, wa katsirun minal juhal waqi'una fi hadil ma'asi wa dzalika min qillati ma'rifatihim wa sima'ihim lil ilmi. Dan ini terjadi banyak, kata beliau. Dan benar tadi itu kejadian zaman ini, saat ini ono sing sampai seperti itu. Sampai gak ngerti ngumpuli bojo sampai dalam duri itu gak oleh. Sampai gak ngerti, kata beliau, banyak ini terjadi orang-orang yang tidak tahu kalau itu haram, gak tahu kalau itu dosa besar. Kenapa? Karena mereka gak pernah ngaji, gak pernah hadir majelis ilmu, gak pernah kerungu ilmu. Akhirnya dianggap gak popo, dianggap gak haram, jadi bojone bebas, anggapannya bebas sebebas-bebasnya. Maka bener di dalam riwayat niku, kita itu kalau pengen jadi orang selamat nggak celaka, sebagaimana riwayat Sayyidina Abu Darda radhiyallahu an, Nabi SAW dalam riwayat niku mengatakan kun aliman, jadi wong alim. Nah gak iso al muta'aliman, jadi yo santri. Wah, kadung tuwek, gak sempat nyantri, gak iso meneh. Au mustami'an, jadilah orang yang mendengarkan ilmu. Hadir di majelis ilmu, cuman modal ngerungokno, nanti mesti nambah ilmu sedikit-sedikit, pasti nambah ilmu, nambah tahu. Kalau sudah begitu nanti akan terhindar dari dosa-dosa itu semua. Bagaimana kita mau menghindari dosa sedangkan kita tidak tahu kalau itu dosa? Maka ilmu ini penting. Jadi santri, jadi wong alim, gak iso jadi ulama, jadi wong alim, jadi santri sing ahli nyatet ilmu, ahli maknani kitab dan seterusnya. Nek gak iso ngono, mustami'an, jadi wong sing ahli ngrungokno ilmu, hadir di majelis ilmu, hadir langsung utawa ngrungokno sangka speaker ning pinggir dalan kono, penting melu ngaji. Ya syukur-syukur ya gelem hadir, nggih. Utawa ndak au muhibban atau pecinta ilmu. Ya kalau nggak setiap hari, setiap saatnya, tapi seneng sama orang-orang yang ngaji, deket sama orang-orang ngaji. Kalau ada apa-apa, tanya sama orang-orang yang ahli ilmu. Maka kalau sudah 4 ini, jadi wong alim, jadi santri, atau jadi pendengar, atau jadi pecinta, deket dengan orang ilmu, kalau ada apa-apa tanya, kita pasti akan selamat. Wala takunil khamis, jangan kamu jadi orang yang kelima, fatahlak, kamu akan rusak, kamu akan binasa, kamu akan numpuk dosa, sedangkan kau tidak tahu kalau itu adalah dosa. Sebabnya kasus nih wow, gak ngerti nek dosa, dianggap ibadah ngumpuli bojone, padahal itu dosa dosa besar. Nauzubillah min dzalik. Karena itu, semoga tidak berkumpul kita di majelis ilmu yang semacam ini, kecuali kita semakin dapat ilmu yang bermanfaat, ilmu yang menjadi benteng kita terhindar dari dosa-dosa yang mungkin dulu kita anggap itu tidak berdosa, dulu kita anggap itu suatu hal yang biasa. Tapi dengan ilmu yang manfaat, insya Allah kita tahu dan kita pun jadi orang yang semakin selamat, semakin berkah uripe. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya yang ketiga, keempat dan kelima akan kita bahas di pertemuan selanjutnya karena waktu sudah hampir isya. Wallahu a'lam bishawab. Kurang lebih minta maaf. Ini wal afa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.